Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep fluida statik dan dinamis serta contoh kasus-kasus fluida sederhana dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Angga Handia Putra Yudatama. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas. Karena kedua zat ini dapat mengalir, sebaliknya batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak mengalir. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis dan dinamis. Fluida statis yaitu fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel tersebut bergerak dengan kecepatan sehingga tidak memiliki gaya geser. Sifat-sifat fluida statis. Yang pertama, massa jenis. Massa jenis berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda, dan setiap zat berapapun massanya, berapapun volumenya, akan memiliki massa jenis yang sama. Berikut adalah contoh dari tabel dari massa jenis. Tegangan permukaan. Kedua, interaksi antar molekul-molekul pada permukaan zat cair menyebabkan munculnya tegangan permukaan. Permukaan zat cair cenderung dapat menegang. Hal ini yang disebut dengan tegangan permukaan. Contoh dari tegangan permukaan yaitu serangga yang dapat berjalan di atas permukaan air. Kapilaritas. Kapilaritas merupakan gejala naik atau turunnya sebuah zat cair dalam pipa kapiler. Kamu dapat mengamati gejala ini dengan memperhatikan pipa yang dimasukkan ke dalam dengan ujung pipa terbuka. Permukaan air yang ada dalam pipa akan naik, berbeda jika kamu mencelupkan pipa ke dalam raksa. Pada raksa, permukaan raksa justru akan menurun. Viskositas yaitu ketahanan fluida yang telah diukur dengan tegangan atau tekanan kemudian diukur. Nah, hasil pengukuran tersebut yang disebut dengan viskositas. Kelima, ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang terjadi karena terdapat berat fluida yang tidak bergerak. Contohnya, ketika kamu berenang di kolam renang, semakin dalam kamu berenang, maka gendang kamu akan semakin sakit. Contoh lainnya yaitu pada aliran darah tubuh kita. Darah sebagai fluida dalam tubuh kita memberikan tekanan terhadap dinding. Selanjutnya ada tekanan mutlak, yaitu hasil dari penjumlahan antara tekanan luar dengan tekanan hidrostatis atau sering disebut sebagai tekanan total. Jika kamu melakukan percobaan dan mendapat data mengenai tekanan, maka kamu harus menambah dengan tekanan atmosfer. Hal ini disebabkan karena tekanan mutlak merupakan tekanan yang sebenarnya. Maka dari itu rumusnya sebagai berikut. Kita lihat rumusnya PT sama dengan PO plus PGH. Selanjutnya ada hukum-hukum fluida statis, yaitu pertama hukum Pascal. Hukum Pascal adalah hukum yang terdapat pada ilmu fisika. Hukum ini memiliki kaitan dengan zat cair atau fluida serta gaya yang ada pada zat cair tersebut. Hukum yang dicetuskan oleh Blaise Pascal menyatakan bahwa dalam sistem ruang tertutup, fluida mempunyai tekanan, dan tekanan tersebut diteruskan ke segala arah. Kedua, ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes merupakan hukum gaya tekan atau gaya apung suatu benda dalam zat cair. Jika kamu mengamati pada sebuah batu yang dicelupkan ke bejana besi air, maka air dalam bejana besi akan naik atau tumpah sebesar volume yang dicelupkan. Hal ini disebabkan volume batu yang masuk menggantikan volume air yang tumpah ataupun naik. Hukum-hukum fluida dinamis. Hukumnya yaitu hukum persamaan kontinuitas. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Yang kedua, ada hukum Bernoulli.
Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik sepanjang suatu garis arus. Nah, contoh dari hukum Bernoulli itu ada pipa venturi meter, parfum dan obat semprot, serta tabung pitot. Yang kedua adalah kita akan membahas gerak osilasi. Osilasi adalah gerak ke kiri dan ke kanan, atau ke atas dan ke bawah, atau ke depan dan ke belakang pada selang waktu dan lintasan yang sama. Dengan kata lain, osilasi merupakan gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Osilasi sering disebut dengan getaran atau ayunan. Osilasi dibagi menjadi dua, yaitu osilasi harmonis sederhana dan osilasi harmonis teredam. Nah, osilasi harmonis sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya yang linear dan tidak mengalami gesekan sehingga mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Sedangkan gerak harmonik teredam adalah osilasi nyata, di mana suatu benda digantungkan pada sebuah pegas karena adanya gesekan internal dan hambatan udara. Sistem penurunan amplitudo disebabkan oleh fakta bahwa energi masuk ke energi panas. Hukum Hooke merupakan suatu fisika yang harmonik sederhana linear, misalnya silinder gas, gerak osilasi rai raksa, atau dan sebagainya. Contohnya, gerak harmonik pada pegas. Sistem pegas adalah sebuah pegas dengan konstanta pegas K dan diberi massa pada ujungnya dan diberi simpangan sehingga membentuk gerak harmonik. Gaya berpengaruh pada sistem pegas adalah gaya Hooke. Yang kedua ada gerak harmonik sederhana angular, misalnya gerak bandul atau fisis, ayunan, torsi, dan sebagainya. Gerak bandul harmonik. Gerak harmonik bandul pendulum sederhana terdiri atas sebuah partikel bermassa m yang disebut sebagai bandul pendulum yang digantung dengan sutas tali dengan sepanjang 1 meter yang massanya diabaikan dan tidak dapat diregangkan. Simpangan, kecepatan, dan percepatan. Nah, simpangan getaran harmonik sederhana dan dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Rumusnya itu bisa kita lihat sendiri, yaitu dimana Y sama dengan simpangan getaran, W sama dengan kecepatan sudut, T periode, F frekuensi, T waktu tempuh, dan A amplitudo. Lanjutnya kecepatan. Pada gerak harmonik sederhana, kecepatan diperoleh dari turunan pertama persamaan dan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya ada percepatan. Kecepatan benda yang bergerak harmonik sederhana dapat diperoleh dari turunan pertama persamaan kecepatan atau turunan kedua persamaan simpangan. Persamaan percepatan dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, lihat ya. Ini ada rumusnya. Contoh dari gerak harmonik sederhana yaitu shock absorb pada mobil, yang kedua ada jam mekanik, dan yang ketiga ada garpu tala. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam presentasi saya. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.